Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmadania dengan NIM 2210611120030 yang akan mempresentasikan jurnal yang sudah saya cari dengan judul Evaluasi Kesesuaian Lahan Tanaman Durian Desa Papualangi Kabupaten Gorontalo Utara yang diterbitkan oleh Jurnal Ajimut, penulis Ahmad Syamsurijal dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Baik, penelitian ini bertujuan untuk menentukan kelas kesesuaian lahan untuk tanaman durian di Desa Papualangi serta faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Lokasi penelitian ini berada di ketinggian 226 mdpl. Adapun metode observasi yang digunakan adalah pengamatan secara langsung di lapangan untuk data kuantitatif. Faktor penentunya ada suhu, drainase, tekstur, retensi hara, nutrisi tersedia, dan juga kemiringan lahan. Kesimpulan awal dari beberapa penelitian, tanah di Papualangi ini cocok untuk tanaman durian, rambutan, cengkeh, kakao, kopi robusta, kelapa, dan juga stroberi. Di dalam penelitian ini, kesesuaian lahan yang dilakukan adalah untuk tanaman durian. Durian biasanya kita kenal sebagai raja buah tropis atau juga the king of fruits. Jadi menurut Rukmana tahun 1996, durian dengan nama ilmiahnya Durio zibetinus mur termasuk dalam suku Bombaceae yang hanya terdapat di daerah tropis. Di Indonesia, buah ini sangat populer dan di luar negeri dikenal dengan sebutan the king of fruits atau raja buah. Syarat tumbuh untuk buah durian sendiri diantaranya cocok di daerah rendah hingga ketinggian 800 mdpl, iklim basah, suhu 25 sampai dengan 32 derajat Celcius, kelembapan udara sekitar 50 sampai dengan 80%, dan intensitas cahaya mataharinya sekitar 45 sampai 50%. Di dalam jurnal tersebut, menurut Sis et al. Tahun 1991, kelas kesesuaian lahan itu dibagi menjadi 5 golongan yang terdiri pada 3 kelas untuk kelompok S dan 2 kelas untuk kelompok N. Untuk kelompok S sendiri itu ada S1, S2, dan juga S3. Untuk S1 artinya kelas kesesuaian lahannya sangat sesuai dan ideal untuk lahan sebagai budidaya. Untuk S2 itu kesesuaian lahannya sesuai dan lahannya dengan sedikit faktor pembatas. Untuk S3 artinya lahannya sesuai marginal, yang artinya lahan terdapat faktor pembatas yang signifikan. Adapun untuk kelas N ada 2 tadi, yaitu N1 dan juga N2. Untuk N1 itu tidak sesuai sementara, sedangkan N2 itu sesuai permanen, artinya lahan tersebut tidak dapat diolah. Baik, selanjutnya di bagian metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Papualangi, Gorontalo Utara pada koordinat 0 derajat 58 menit 33,3 detik lintang utara dan 122 derajat 2 menit 49,4 detik bujur timur dengan ketinggian sekitar 226 mdpl. Pemilihan lokasi ini berdasarkan adanya singkapan untuk memudahkan penentuan harian tanah dan pengambilan sampel. Kemudian sumber data yaitu ada data kuantitatif dari lapangan dan analisis sampel tanah. Sedangkan untuk pendekatannya yaitu pembatas lahan yaitu penyimpangan dari kondisi optimal karakteristik lahan. Selanjutnya ada alat dan bahan. Untuk alat ada GPS, kompas, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk bahan terdapat ada aquades maupun pH indikator dan lain sebagainya. Baik. Selanjutnya, di dalam jurnal tersebut juga melampirkan peta untuk mendukung penelitian yang diantaranya ada peta jenis tanah, penggunaan lahan, kontur, dan kemiringan lereng. Untuk jenis tanah tersendiri, itu termasuk pada potsolik merah kuning di bagian utara dan aluvial di bagian selatan. Sedangkan untuk penggunaan lahannya adalah sebagai pertanian dan juga perkebunan. Sedangkan peta kontur menunjukkan bahwa di sana merupakan daerah perbukitan dan dataran rendah
dan kemiringan lerengnya didominasi oleh dataran rendah juga. Baik, ini adalah hasil tabel kesesuaian lahan yang sudah diteliti oleh penulis pada jurnal tersebut. Di sini ada terdapat kriteria atau persyaratan penggunaan lahan atau karakteristik lahan untuk tanaman durian sendiri. Dan di sini ada hasil yang sudah dicantumkan. Yang pertama, untuk temperatur, di sini adalah hasilnya dari penelitian di jurnal 31 derajat Celcius. Untuk 31 derajat Celcius itu rentangnya berada di S2, yaitu sekitar 28 sampai 32. Sehingga untuk temperatur di sana kesesuaian lahannya masuk ke dalam S2. Selanjutnya untuk ketersediaan air, kelembapannya hasilnya menunjukkan 41%, yang dimana ini masuk ke dalam kelas kesesuaian S2 karena rentangnya 36 sampai 42. Kemudian untuk ketersediaan oksigen drainasenya hasilnya menunjukkan baik, sedang. Artinya dia masuk ke dalam kriteria S1 yang menunjukkan baik dan sedang juga. Selanjutnya untuk media perakaran. Untuk media perakaran itu teksturnya masuk ke dalam hasilnya adalah sedang. Artinya masuk ke dalam kategori S2, rentangnya sedang di sini. Selanjutnya kedalaman tanah, hasilnya adalah lebih dari 100. Rentang lebih dari 100 itu masuk ke dalam kesesuaian lahan S1. Lanjut untuk retensi hara. KTK tanahnya itu ideal. Untuk ideal itu masuk di kelas kesesuaian S2. Kejunahan basah juga hasilnya ideal, artinya dia tengah-tengah di antara S1 dan juga S3 yang masuk ke dalam rentang ideal, jadi S2. Kemudian untuk pH tanah. pH tanah di sini hasilnya adalah 6,4. 6,4 itu masuk di kelas kesesuaian S1 di rentang 5,5 sampai 7,8. Selanjutnya, untuk C organik. C organik di sini itu masuk ke ideal, yaitu S2, tengah-tengah lagi. Selanjutnya ada bahaya erosi. Bahaya erosi hasil di lapangan adalah 24. Rentang 24 itu berada di S3, 16 sampai 30. Selanjutnya, untuk bahaya erosi sendiri itu ada berada di hasilnya sedang. Untuk sedang itu masuk ke dalam S2. Selanjutnya untuk N total itu masuk ke dalam kelas ideal atau S1 di sini. P205 dan K20 itu juga masuk di kelas S1 karena hasilnya menunjukkan ideal. Berdasarkan tabel dari penelitian di lapangan, untuk kesesuaian lahan tanaman durian dari semua kategori kelas kesesuaian lahan, maka dapat dikategorikan ke kelas S2 yang artinya sesuai untuk ditanami durian. Didasarkan pada drainase, kedalaman tanah, pH tanah, hara yang tersedia masuk ke dalam kelas S1 artinya sangat sesuai, sedangkan temperatur rata-rata, kelembapan, tekstur, KTK tanah, kejunahan basah, C organik, bahaya erosi masuk ke dalam kategori kelas S2 artinya sesuai, sedangkan kemiringan lereng masuk dalam kategori sesuai marginal atau kelas S3, sehingga tanah tersebut sangat ideal untuk mendukung kesesuaian lahan ditanami tanaman durian. Kesimpulan dari penelitian yang ada dari jurnal, untuk tanaman durian adalah lahannya ideal, yang masuk secara keseluruhan lahannya adalah sesuai, yaitu masuk S2, yang didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor pendukung S1 itu ada drainase, kedalaman tanah, pH tanah, dan hara tersedianya sangat sesuai. Sedangkan untuk faktor pendukung S2, itu ada temperatur rata-rata, kelembapan, tekstur, KTK tanah, kejunahan basah, C organik, dan bahaya erosinya juga sesuai. Dan untuk faktor pembatas S3, kemiringan lerengnya masuk kategori sesuai marginal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.